tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, tangkap Jayanegara, tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Mendung Bergulung di Atas Pasuruhan 1. Dalam seri ke-229 ini didukung oleh para pemain Naryo sebagai Kepala Desa, Eli Ermawati sebagai Meisin, Bambang Ceger sebagai Cakradara, Abi Nugroho sebagai Kuda Merta, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Hari Laksono sebagai Rakeh Pamintihan, Pegis Paliama sebagai Wali Kadep, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Hari itu, Pasuruhan 1 menjadi lautan manusia. Mereka datang dari berbagai penjuru, dari pelosok-pelosok desa yang jauh. Mereka datang dengan hati yang tulus. Mereka datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah Meisin yang mereka kenal sebagai Nyai Paricara. Hari itu benar-benar merupakan hari yang sangat istimewa. Ribuan manusia berkumpul mengurumuni pondok Meisin. Tak ada lagi perbedaan antara si kaya dan si miskin, yang tua dan yang muda, yang cacat dan yang utuh. Tak ada lagi wanita cantik, tak ada lagi pria tampan, semuanya sama. Untuk sesaat mereka melupakan perbedaan-perbedaan itu. Hati mereka menjadi satu, dan pikiran mereka terpusat pada upacara penguburan seorang tabib wanita yang sangat mereka kagumi. Kepala Desa Pasuruhan 1 masih berdiri di tengah-tengah halaman,
untuk mengucapkan kata-kata perpisahan bagi seseorang yang sangat mereka cintai dan yang sekarang sudah pergi untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku semuanya, baik warga desa Pasuruan 1 ataupun warga desa lain, semuanya saja yang hadir dalam upacara penguburan Nyai Paricara yang kita hormati bersama. Kita semua tahu, kita kenal Nyai Paricara. Beliau adalah seorang tabib wanita yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk ilmu pengobatan, untuk menolong sesama hidup. Nyai Paricara telah pergi sekarang, tapi jasa-jasanya akan tetap kita kenang. Dan keteladanan hidupnya bisa kita jadikan obor penerangan, api semangat dalam bekerja menunaikan tugas serta kewajiban sebagai layaknya orang hidup. Iya, memang Nyai Paricara bukanlah penduduk pribumi. Bahkan jarang sekali yang tahu sejarah kehidupan beliau di masa-masa yang lampau. Tapi sekalipun beliau keturunan bangsa asing, tapi beliau telah melebur menjadi satu di tengah-tengah kita. Pikiran beliau tetap cemerlang, menerobos segala macam perbedaan. Janganlah kita memandang warna kulitnya. Janganlah kita memandang rupa ataupun wajahnya. Sebab semuanya itu hanyalah wujud luar. Manusia diukur dari budi pekertinya. Dan Nyai Paricara telah membuktikannya dengan segala tindakannya yang patut dijadikan contoh. Saya pernah mempunyai pengalaman yang sangat berharga. Waktu itu anak saya sakit keras. Nyai Paricara segera datang untuk memeriksanya. Dan setelah selesai, saya bermaksud memberikan imbalan berupa sejumlah uang kepada beliau. Tapi apa kata beliau? Bapak Kepala Desa, Bapak tidak perlu memberikan imbalan apa-apa kepada saya. Bukan berarti saya menolak datangnya rezeki. Tapi saya yakin rezeki saya bukan di tempat seorang tabib. Lebih baik Bapak simpan uang ini dan gunakanlah untuk keperluan-keperluan yang lebih penting. Sebab, ketahuilah Bapak Kepala Desa, saya memperoleh ilmu dari Bapak Wong dengan cuma-cuma. Dan saya memperoleh ramuan daun-daunan itu juga dengan cuma-cuma. Saya merasa malu jika menerima imbalan seperti ini. Saudara-saudara semuanya, saya tidak pernah menyerah sampai di situ saja. Saya terus mendesak. Dan waktu itu saya sempat menyombongkan diri sebagai kepala desa. Saya katakan kepada beliau bahwa saya mampu memberikan imbalan yang pantas. Tapi apa jawab Nyai Paricara? Bapak Kepala Desa, saya tahu bahwa Bapak mempunyai harta yang cukup banyak. Tapi, apakah Bapak tahu bahwa harta itu tidak cukup pantas untuk membeli kesembuhan putra Bapak? Harta hanyalah berupa barang-barang. Tapi jiwa yang sehat, raga yang sehat, dan pikiran yang sehat adalah karunia. Dan di mata saya, sama sekali tidak pernah membeda-bedakan orang sakit. Semuanya sama. Baik dia seorang raja, punggawa kerajaan, seorang kepala desa, seorang perdana, ataupun orang-orang berpangkat yang lain. Semuanya sama. Pada saat sakit, mereka hanyalah seorang manusia biasa yang menginginkan kesembuhan. Maaf Bapak Kepala Desa, bukan maksud saya mengajari Bapak. Saya tidak pantas menjadi guru untuk siapapun juga.
Saya hanya sekedar meneruskan kata-kata Bapak Wong almarhum guru saya. Begitulah saudara-saudaraku semuanya. Begitulah sosok seorang tabib wanita yang kita kenal sebagai Nyai Paricara. Sekarang Nyai Paricara sudah pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Jenazahnya masih disemayamkan di ruangan tengah. Dan sebentar lagi akan kita kuburkan sebagaimana mestinya. Sekalipun Nyai Paricara telah pergi, tapi cita-citanya akan tetap menjadi api penerangan pada saat hati kita sedang gelap. Marilah kita teruskan cita-cita beliau. Kita tidak perlu menjadi seorang tabib. Kita bekerja saja di bidang kita masing-masing dengan sepenuh hati. Kita berusaha keras, bekerja dengan hati yang jujur, dengan pikiran yang bersih, berusaha tanpa melupakan ibadah kita kepada Yang Maha Kuasa. Itulah yang pernah dikatakan Nyai Paricara beberapa tahun yang silam kepada saya. Kerja keras dengan hati yang jujur, dengan pikiran yang bersih, melaksanakan kewajiban hidup sebagaimana mestinya. Kembali kepala desa Pasuruhan 1 diam sesaat lamanya. Sementara itu nampak mendung bergulung-gulung di atas Pasuruhan 1. Seolah-olah mendung itu datang untuk bergabung bersama warga desa yang sedang berduka cita. Saudara-saudaraku semuanya, sebelum perkataan saya ini saya tutup, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Sebelum Nyai Paricara meninggal dengan tenang semalam, beliau sempat mengucapkan pesan kepada para pembantunya yang setia. Beliau mengatakan bahwa beliau ingin dikubur di dekat gurunya, Tabib Wong almarhum. Beliau tidak ingin di atas batu kuburannya dituliskan hal-hal yang besar. Nah, inilah pesan Nyai Paricara sebelum beliau pergi meninggalkan kita. Kalau saya mati nanti, saya ingin dikuburkan di dekat kuburan Bapak Wong. Saya merasa bangga dan bahagia bisa mati di pulau yang cantik jelita. Janganlah tulis hal-hal yang besar di atas kuburan saya. Saya hanyalah manusia biasa. Saya masih banyak mempunyai kekurangan-kekurangan. Saya seringkali melakukan kesalahan-kesalahan semasa hidup saya. Karena itu, tulislah di atas batu kuburan saya, Nyai Paricara, seorang pelayan yang bodoh. Nah, saudara-saudaraku, begitulah keinginan Nyai Paricara. Dia tetap menjadi wanita sederhana sampai akhir hayatnya. Barangkali tulisan itu nanti bisa hilang, bisa lekang oleh panas matahari, bisa lapuk oleh terpaan hujan dan angin, bisa ditenggelamkan ke bumi. Tapi apa yang telah kita dengar bersama-sama di tempat ini akan tercatat menjadi mutiara berkilauan sepanjang masa. Nah, saudara-saudaraku semuanya, saya kira cukup kata-kata perpisahan ini. Marilah kita ucapkan selamat jalan kepada Nyai Paricara. Mudah-mudahan pintu kebahagiaan yang kekal dibuka untuk arwahnya.
Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Setelah para sesepuh desa, para pemuka agama mengucapkan doa-doa, maka jenazah Meisin diangkat bersama-sama meninggalkan ruangan tengah. Asap dupa yang harum tersapu angin, dan bau harum itu menyebar kemana-mana, bercampur baur dengan isak tangis warga desa. Beberapa orang warga yang berdiri di tepi pagar halaman tidak kuasa lagi menahan kesedihannya. Nyai Paricara, selamat jalan Nyai. Oh Dewata Agung, turunkanlah karuniamu untuk beliau. Mana jenazahnya? Aku ingin melihat lebih jelas, lebih dekat lagi. Jangan Ki, sudah di sini saja. Lihat, kita juga bisa melihat dari sini Ki. Aku mau melihat lebih dekat. Aku ingin menjamah pakaiannya. Jangan Ki, jangan. Nanti kau terjepit-jepit. Sudah, di sini saja Ki. Mana Bu? Mana Nyai Paricara? Itu anakku. Itu Nyai Paricara. Sudah, di sini saja ya. Jangan kemana-mana. Di sini bersama ibu ya. Gendong Bu, aku mau melihat Nyai Paricara. Iya sayang. Mari nak. Mari Ibu gendong. Kau bisa melihatnya sekarang bukan? Lihatlah nak. Yang tidur di dalam tanduk itu adalah Nyai Paricara. Jenazah Meisin terus digotong bersama-sama, menyeberangi halaman, kemudian dibawa ke dekat kuburan Tabib Wong. Sementara itu, Cakradara dan Kuda Merta mengikuti jalannya upacara penguburan di bawah sebuah pohon yang rindang. Lihatlah Hadi Kuda Merta. Seorang berjiwa besar telah pergi meninggalkan kita. Nyai Paricara. Saya sama sekali tidak menduga Kakang Cakradara. Di tengah-tengah desa yang kecil ini, desa pantai yang sebagian rakyatnya hidup kekurangan, ternyata pernah hidup seorang wanita sederhana yang berjiwa besar. Kita tidak bisa menyangka lagi, Kakang Cakradara. Nyai Paricara banyak dicintai orang. Iya. Siapa yang dapat menyangkal jika melihat pemandangan seperti ini? Lihatlah Hadi Kuda Merta. Ribuan orang datang ke Pasuruan Satu. Untuk apa mereka berdesak-desakan seperti ini? Bergayutan di dahan-dahan pohon, berkerumun di bawah langit yang muram. Kalau tidak untuk menghormati orang yang mereka kagumi. Mereka semua nampak sangat kehilangan, Kakang Cakradara. Kita semua merasa kehilangan. Mudah-mudahan di bumi Majapahit ini akan dilahirkan kembali orang seperti Nyai Paricara. Dupa terus dibakar. Asapnya yang harum mengepul memenuhi suasana di sekitar Pondok Meisin. Warga desa yang hadir tak peduli lagi. Mereka tidak merasa malu lagi untuk mencucurkan air mata. Sementara itu di ruangan pendopo, nampak Aiwandira menangis terseduh-seduh. Walik Kadep dan Rakeh Pamintihan berusaha menghibur putri tunggal Meisin. Ibu, Ibu, akhirnya kau pergi juga, Bu. Anakku, akhirnya semua manusia akan pergi. Dunia fana ini hanyalah tempat tinggal sementara. Akhirnya
Semua manusia akan pergi memenuhi panggilan Sang Maha Pencipta, Ayu. Tabahlah, Ayu. Kuatkan hatimu. Ibu! 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 Ayu, Ayu. Wali Kadep, Wali Kadep, tolong. Coba pegang tangannya, Wali Kadep. Karena tidak dapat menahan kesedihannya, akhirnya Ayu Wandira jatuh pingsan. Rakeh Pamintihan dan Wali Kadep buru-buru mengangkat tubuh gadis itu dan membawanya ke ruangan bilik. Sementara itu, upacara penguburan jenazah Meisin terus berlangsung. Tak lama kemudian, upacara itu pun selesai. Maka demikianlah akhir riwayat Meisin. Akhir kisah seorang manusia yang lemah dan tidak berdaya. Dia datang dari negeri seberang. Dia datang ke Pulau Jawa sebagai pelarian. Sejarah kehidupannya memang kurang begitu menggembirakan. Jalan hidupnya penuh liku-liku. Sejarah kehidupannya penuh derai air mata. Sampai suatu saat, Tabib Wong mengangkatnya dari lembah keputusasaan. Dan akhirnya, Meisin setia kepada panggilan hidupnya sebagai seorang tabib. Dan pekerjaannya itu ditekuninya dengan sepenuh hati sampai akhir hayatnya. Selamat tinggal, Nyai Paricara. Selamat jalan. Kami semua merasa kehilangan. Mudah-mudahan Dewata Agung memberimu tempat yang layak di alam keabadian. Jenazah Meisin sudah dikuburkan dengan baik. Warga desa sebagian besar sudah pergi, pulang ke rumahnya masing-masing. Malam segera tiba. Langit cerah, mendung tebal pergi entah kemana. Angin laut bertiup lembut, tapi masih nampak sekitar 30 orang warga desa duduk di halaman pondok. Mengapa mereka belum juga pulang, Kakang Rake? Wah, entahlah, Wali Kadep. Aku sudah berusaha membujuk, tapi mereka tidak juga mau pulang. Mereka malah duduk-duduk di halaman. Kasihan. Rupanya mereka merasa sangat kehilangan. Iya, kita semua merasa kehilangan. Tapi seharusnya mereka segera pulang. Apalagi yang mereka tunggu di sini ini. Jenazah Nyai Paricara sudah dikuburkan. Barangkali mereka menginginkan sesuatu, Kakang Rake. Coba, aku ingin menemui mereka. Wali Kadep melangkah perlahan-lahan menghampiri warga desa yang duduk di halaman dekat pagar. Beberapa orang di antara mereka adalah para wanita. Salah seorang di antaranya membawa anak kecil. Ibu-ibu, bapak-bapak, mengapa kalian tidak segera pulang? Biarkan kami di sini, Bapak Wali Kadep. Biarkan kami duduk-duduk di sini. Ini sudah malam. Sebaiknya kalian segera pulang. Nanti malah sakit. Kami akan pulang besok pagi. Kami masih merasa berduka cita. Kami ingin duduk-duduk di sini sampai pagi nanti. Kami tidak akan tidur. Dengar, bapak-bapak, ibu-ibu. Nyai Paricara sudah dikuburkan dengan baik. Semua orang sudah pergi. Sebaiknya kalian segera pulang. Lihatlah, nanti anak ibu malah sakit. Tidak, Bapak Wali Kadep. Dia tidak akan sakit. Biarkanlah kami duduk-duduk di sini. Kami tidak menginginkan apa-apa kecuali duduk. Wali Kadep terpaksa geleng-geleng kepala. Pembantu Meisin yang setia itu kembali melangkah ke ruangan pendopo. Mereka tidak juga mau pulang, Kakang Rake.
Aku sudah berusaha membujuk. Iya, padahal ada yang membawa anak kecil segala. Aduh, kalau anaknya sakit, terus bagaimana? Ada-ada saja. Oh, Tuan Cakradara. Ayu Wandira sudah sadar kembali, Bapak Rake. Oh, syukurlah. Kasihan anak itu, Tuan. Jangan lupa, Kakang Rake. Maksudku, kotak yang diberikan Nyai Paricara sebelum meninggal. Apakah kau sudah menyerahkannya kepada Ayu? Aku masih menyimpannya dengan baik, Wali Kadep. Tapi, apakah sekarang sudah saatnya dia menerima wasiat ibunya? Ya, siapa tahu kotak itu isinya dapat membesarkan hati Ayu. Serahkan saja sekarang, Kakang Rake. Iya. Baiklah. Kau tinggal dulu di sini ya. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Maaf Tuan Cakradara, Tuan Kudamerta. Silahkan Bapak Rake. Silahkan Bapak. Rakeh Pamintihan bergegas melangkah ke ruangan bilik Ayu Wandira. Sambil berjalan, laki-laki setengah tua itu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari lipatan pakaiannya. Ibu. Ayu? Wah, syukurlah kau sudah sadar kembali, Nak. Oh, Bapak Rake. Apakah ibu sudah dikuburkan? Sudah, anakku. Ibumu sudah dikuburkan dengan baik-baik. Kau tidak usah menangisi kepergiannya lagi, ya. Oh, dada saya seperti ada yang menekan Bapak Rake. Dan kerongkongan saya seperti ada yang mencekik. Sudahlah. Sekarang minumlah sedikit supaya kerongkonganmu basah. Sudahlah, Ayu. Tak ada gunanya kau berlarut-larut dalam kesedihan. Ibumu juga pasti tidak akan senang melihat keadaanmu seperti ini. Kau harus tabah. Harus kuat. Ayo, minum lagi sedikit. Nah, Ayu. Terima kasih, Bapak Rake. Sebelum ibumu meninggal, beliau sempat memberikan sebuah kotak kecil kepadaku. Sekarang kau boleh menerimanya. Ini, terimalah. Oh, sebuah kotak kecil. Apa isinya, Bapak Rake? Aku sendiri tidak tahu apa isinya. Kau yang berhak tahu apa isi kotak kecil itu. Kau boleh membukanya sekarang. Terima kasih, Bapak Rake. Tangan Ayu Wandira bergerak perlahan-lahan membuka tutup kotak. Ternyata isi kotak hanyalah gulungan-gulungan rontal. Dan gulungan rontal itu berisi aksara-aksara. Ibu, rupanya ibu menyempatkan diri menulis surat wasiat untukku. Coba, bacalah Ayu. Mudah-mudahan isi surat itu dapat membesarkan hatimu. Ayo, bacalah. Bapak Rake akan menunggu di luar, ya? Iya, Bapak Rake.
Perlahan-lahan Ayuwandira membuka gulungan rontal. Semua ada 10 lembar, dan semuanya padat berisi tulisan-tulisan Meisin yang ditujukan kepada putrinya. Perlahan-lahan mata Ayuwandira menyapu gulungan rontal dan membacanya dalam hati. Ayuwandira anakku, setelah ibu pergi nanti, janganlah kau bersedih hati. Jangan susah. Ini adalah peristiwa biasa. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang ganjil. Pada akhirnya, semua orang akan kembali ke asal mulanya. Tapi sesungguhnya, ibu tidak pernah pergi kemana-mana, anakku. Ibu selalu di dekatmu, di hatimu, di dalam alam pikiranmu, Ayu. Dunia artinya alam yang rendah, alam yang kasar. Di dunia serba dua ini, manusia selalu dihadapkan pada dua pilihan, dan orang tidak bisa memilih dua-duanya. Pekerjaan baik selalu diikuti pekerjaan buruk. Peristiwa manis selalu hadir bersama peristiwa pahit. Senang dan susah menjadi perabot orang hidup. Karena itu anakku, janganlah putus asa bila sedang menghadapi kesusahan ataupun kesulitan. Dan jangan lengah atau sembrono jika hatimu sedang melonjak kegirangan. Namun sekalipun hal-hal yang buruk selalu ada, janganlah kau menjadi ragu. Kau harus tetap memilih pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ayuwandira terus membaca dalam hati surat wasiat yang ditulis ibunya. Sekarang dia mulai membuka lembaran rontal yang keempat. Ayu anakku, ada 3 macam pekerjaan yang harus dikerjakan manusia dalam seluruh kehidupannya. Pertama, pekerjaan yang dilakukan untuk melayani diri sendiri. Apapun yang dikerjakan, entah bertani, atau berdagang, atau barangkali menjadi punggawa kerajaan, tapi semua itu dilakukan untuk memperoleh kepuasan-kepuasan pribadi. Yang penting dirinya puas, dirinya senang. Kemudian jenis yang kedua ialah pekerjaan yang dilakukan untuk melayani orang lain. Pekerjaan ini lebih luhur sifatnya dan membutuhkan pengertian yang mendalam serta pengorbanan yang besar. Melayani orang lain membutuhkan pendalaman arti kehidupan. Jika belum biasa akan terasa berat, tapi kalau sudah biasa melakukannya, pekerjaan seperti itu dapat membuahkan hasil yang manis. Bukan manis untuk diri sendiri, melainkan juga untuk orang-orang lain. Kemudian yang ketiga ialah pekerjaan yang dilakukan untuk melayani Dewata Agung. Manusia tidak ada dengan sendirinya, sekalipun tidak tahu dari mana datangnya, tapi manusia mempunyai sejarah asal-usul. Karena itu, sudah sepantasnya manusia merasa syukur dan mengucapkan terima kasih kepada Yang Maha Pencinta. Semua yang hidup di muka bumi ini, yang bertebaran di seluruh jagat raya, datang melalui kehendaknya yang suci dan bersih. Jenis pekerjaan yang ketiga ini adalah jenis yang paling luhur, paling mulia. Dan orang harus melakukannya setiap saat dengan hati yang tulus serta kepasrahan yang besar. Demikianlah anakku. 3 macam jenis pekerjaan itu harus kau mengerti kedudukannya masing-masing.
orang tidak bisa terus-menerus mencari kesenangan untuk dirinya sendiri. Dia juga harus menengok kiri kanan, berpaling ke tempat-tempat yang rendah, menyapa orang lain yang sedang kesepian, menghibur mereka yang sedang kesedihan, berbuat sesuatu yang berguna untuk banyak orang. Sekali lagi, manusia tidak hidup sendirian. Dan setelah itu, manusia juga harus menyadari keterbatasannya. Itulah sebabnya, dia perlu mengucapkan rasa syukur, perlu mengucapkan terima kasih, perlu mengakui keterbatasannya sebagai makhluk ciptaan. Sekali lagi, manusia tidak ada dengan sendirinya. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Ayu Wandira meletakkan lembaran rontal yang ke-6. Selanjutnya dia mulai membaca lembaran yang ke-7. Di situ Meisin menulis, Anakku Ayu Wandira, kau bisa melihat sendiri. Semua orang pergi mencari kebahagiaan. Ada yang pergi ke sebelah utara, ada yang menyusuri jalan ke arah timur, ada yang berjuang ke sebelah barat, dan ada yang berlari-lari ke selatan. Semuanya mengejar kebahagiaan. Tapi apa yang mereka peroleh setelah seharian bekerja memeras keringat, memeras tenaga, membanting tulang? Seringkali mereka tidak memperoleh apa-apa, kecuali kekecewaan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita gambar muluk-muluk dalam angan-angan, seringkali berhadapan dengan kenyataan yang sebaliknya. Sebenarnya, kebahagiaan tidak perlu dicari kemana-mana, anakku. Kebahagiaan ada dalam hatimu sendiri. Kunci memperoleh kebahagiaan ialah sikap pasrah, menerima segala macam pemberian yang Maha Kuasa dengan gembira dan tulus hati. Sesungguhnya, manusia tidak pernah mempunyai sesuatu apapun juga, dan dia pun tidak mampu melakukan apa-apa. Dia bernafas karena pemberian. Dia bisa merasakan makan enak juga karena pemberian. Sesungguhnya, manusia adalah sebuah raga yang kosong melompong. Ayu Wandira, anakku, suatu saat nanti barangkali kau akan memperoleh suatu keberhasilan. Tapi pada saat dirimu merasa berhasil, hendaknya kau jauh lebih waspada. Berhati-hatilah, anakku, sebab keberhasilan tidak datang sendirinya. Atas mendung tebal bergulung-gulung setelah kemarau panjang yang melelahkan. Hujan pun turun membasahi bumi. Para petani bersorak kegirangan karena tanamannya akan memperoleh siraman air. Tapi hujan tidak datang sendirinya. Dia datang ditemani berbagai macam penyakit seperti demam, selesma, batuk ataupun pilek. Karena itu sekali lagi, anakku, berhati-hatilah jika pintu keberuntungan sedang dibuka untukmu. Sebaiknya janganlah putus asa menghadapi kegagalan. Tak ada yang mutlak dalam hidup manusia. Di balik kegagalan ada rasa manis. Di balik keberhasilan ada juga rasa getirnya. Jika kau dapat mengambil hikmah dari seluruh pengalaman batinmu,
maka hidupmu akan tenang. Kau akan mampu berdiri tegak bagaikan dinding karang. Biarkan hujan badai turun, biarkan terik matahari menyengat, biarkan angin ribut mengguncang dahan-dahan pohon, dan kau akan tetap berdiri tegak sambil tersenyum memandang semuanya itu. Ayu Wandira anakku, masih ada satu hal lagi yang ingin kukatakan kepadamu. Suatu saat nanti, barangkali kau akan jatuh cinta pada seorang pria. Entah kapan dan di mana. Tapi saat itu, pasti akan tiba juga. Cinta membutuhkan pengorbanan. Dan pengorbanan cinta gampang sekali diucapkan, tapi sukar sekali untuk dilaksanakan. Cinta harus dihayati dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kejujuran, kesetiaan dan pengertian. Belum tentu cinta akan membawa seseorang ke tempat yang menyenangkan. Kadangkala malah sebaliknya. Cinta membawa malapetaka dalam hidup seseorang. Tapi Ayu, cinta yang tulus dan ikhlas setidak-tidaknya akan membuat hidup kita menjadi lebih berarti. Ayu Wandira meletakkan lembaran rontal yang ke-9. Dan sekarang dia memungut rontal yang ke-10. Rontal yang terakhir. Ayu anakku, sekalipun kau tidak mengatakannya, tapi aku tahu. Aku dapat membaca isi hatimu. Aku tahu kau menaruh hati pada Tuan Cakradara. Semula ibu keberatan, entah mengapa. Tapi sepertinya kau tidak cocok berpasangan dengan Tuan Cakradara. Tapi akhirnya ibu menyadari bahwa sikap ibu kurang bijaksana kepadamu. Ibu ingin kau hidup bahagia. Karena itu anakku, kau bebas memilih. Kau bebas menentukan sikap hidupmu sendiri. Sebab masa depanmu hanyalah menjadi milikmu sendiri. Karena itu, kaulah yang harus memutuskannya. Tapi ibu ingin menyampaikan pesan kepadamu, anakku. Berhati-hatilah. Jangan terpesona oleh bunyi kata-kata. Jangan mudah tersentuh oleh senyuman manis seseorang. Sebab sekali kau tergelincir, sulit untuk bangun kembali. Hidup ini penuh jalan liku-liku yang licin. Tapi kalau kau berhati-hati, kau selalu waspada, dan Dewa Tak Agung melindungimu, kau pasti akan selamat. Nah, Ayu anakku, ibu tidak bisa menulis panjang lebar kepadamu. Ibu merasa sangat lelah. Ibu ingin istirahat. Tapi sebelum ibu menutup perkataan ibu, kau boleh membaca sebuah syair hasil karya seorang bangsa Tionghoa. Dia berkata demikian dalam bait-bait syairnya. Sesudah lapar, barulah makan. Sebelum kenyang, haruslah berhenti. Lalu berjalan sedikit, agar perut terasa kosong kembali. Dan setelah itu, kau boleh duduk, istirahat, boleh juga berbaring. Nikmatilah makanan dan sari-sarinya, sambil mengucapkan rasa syukur di hadapan Yang Maha Kuasa. Badan diam hingga seperti patung. Pandanglah ujung hidungmu sendiri. Hitunglah keluar masuknya nafas sampai bilangan ratusan, sehingga hatimu menjadi kosong.
Hitunglah sampai nafas kita terasa masuk dari lubang pori. Semuanya ada 14.000 pori dalam seluruh tubuh. Nah, ayo anakku. Apa yang telah ditulis penyair Xiao Zutian bisa kau jadikan pegangan untuk memelihara keseimbangan raga, keseimbangan pikiran dan jiwamu. Selamat tinggal anakku. Selamat tinggal Ayu Wandira. Mudah-mudahan Dewata Agung senantiasa memberkati langkah-langkahmu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ayu Wandira kembali merapikan gulungan-gulungan rontal dan memasukkannya ke dalam kotak seperti semula. Aneh sekali. Tiba-tiba saja dia merasa hatinya sangat tenang. Apa yang telah ditulis ibunya seolah-olah merupakan sebuah kekuatan dahsyat yang sanggup mengangkatnya dari lembah keputusasaan. Ayu Wandira tersenyum. Terima kasih, Ibu. Terima kasih atas nasihat-nasihatmu. Surat wasiat ini akan kusimpan selama-lamanya. Kujadikan teman jika hatiku sedang kesepian atau dilanda kemelut. Terima kasih, Ibu. Mudah-mudahan Dewata Agung menerima kehadiran Ibu dan Ibu dapat hidup bahagia serta tenang di alam yang kekal. Ayu Wandira bangkit perlahan-lahan, meletakkan kotak di atas lemari pakaian. Dan setelah itu dia berjalan ke ruangan bilik. Oh, Ayu. Mari sini anakku. Ya, mari duduk-duduk di sini. Terima kasih Bapak Wali Kadep. Kami semua cemas, Ayu. Kau pingsan cukup lama. Tapi nampaknya Ayu sekarang sudah sembuh, Kakang Cakradara. Iya, aneh sekali. Wajahmu sudah tidak begitu murung lagi. Bapak Rake, siapa orang-orang itu? Itulah Ayu. Mereka tidak mau pulang. Kami sudah berusaha membujuk mereka. Katanya mereka mau pulang besok pagi saja. Entah apa yang mereka inginkan. Katanya mereka hanya ingin duduk-duduk di situ sampai besok pagi. Oh, kasihan sekali. Nampaknya mereka masih tercekam atas kepergian Ibu. Mereka orang-orang yang lugu. Mereka berbuat seperti itu atas keinginannya sendiri. Tidak ada yang menyuruh. Tidak ada yang memaksa. Mereka berbuat dengan sejujur-jujurnya. Tapi mereka tidak boleh berbuat bodoh seperti ini. Kasihan. Dan sepertinya ada seorang bocah kecil. Coba, biarlah saya akan menemui mereka sebentar. Barangkali saya bisa membujuk mereka. Ayu Wandira melangkah perlahan-lahan menghampiri warga desa yang masih duduk di halaman di samping pagar. Ayu Wandira berjalan mendekati seorang ibu yang duduk bersama anak perempuannya. Maaf, Ibu. Bapak-bapak, ini sudah malam. Seharusnya bapak-bapak dan ibu-ibu pulang ke rumah masing-masing. Apakah kau ini yang bernama Ayu Wandira? Iya, Bu. Saya Ayu Wandira. Oh, kalau begitu kau putri Nyai Paricara. Kau pasti dapat menggantikan ibumu. Kau bisa menjadi seorang tabib seperti ibumu. Tabib yang hebat. Tidak, Pak. Saya merasa tidak berbakat menjadi seorang tabib. Jadilah tabib. Kau pasti bisa. Kau pasti mempunyai darah seorang tabib. Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu. Sebaiknya bapak-bapak dan ibu-ibu pulang sekarang.
sudah tak ada apa-apa lagi di sini. Ibu saya sudah dikuburkan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang lain-lain. Tapi, maaf, saya tidak bisa membiarkan bapak-bapak dan ibu-ibu duduk di tempat ini. Lihatlah, angin bertiup kencang. Nanti anak-anak malah jatuh sakit. Kasihan mereka. Aiwandira berusaha membujuk agar warga desa pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi nampaknya mereka tidak peduli. Mereka masih tetap duduk di tempat semula. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih